Apakah kalian mencari sepatu yang eksklusif, culture, dan cuma kalian doang yang pakai? Mungkin sepatu ini adalah jawabannya. Sepatu ini cuma dijual di Jepang. Ini dia seri terbarunya S4, yaitu ASICS S4 Plus Yogiri. Yo, what's up Run Family? Welcome back to Runut First Impression with Satria Sabto. Oke fams, di depan gue ini udah ada sepatu yang eksklusif karena sepatu ini hanya ada di Jepang. Ya, betul. Sepatu ini cuma dijual di Jepang, tapi dia itu meskipun cuma dijual di Jepang, dia tetap punya teknologi khas race shoe. Sepatu apa itu? Ini adalah ASICS S4 Plus Yogiri. Mungkin sebelumnya kita udah pernah tahu yang namanya S4 yang memang cuma dijual di Jepang. Nah, tapi kali ini dia itu ada version yang barunya, jadi itu S4 Plus Yogiri. Oke, sepatu ini tuh didesain dengan teknologi untuk ngejar maraton sub 4 hour. Jadi kalau sub 4 hour itu paling enggak berarti pace-nya di antara 5 menit 41 detik per kilometer. Ya, kurang lebih segituan lah ya. Sepatu ini memang dirancang untuk maraton di sub 4 hour. Nah, tapi apa aja sih teknologi yang ada di sepatu ini? Oke, dan apa aja yang membuat sepatu ini tuh berbeda dengan si S4? So, langsung aja kita kasih impressionnya. Oke fams, disclaimer dulu. Jadi sepatu ini tuh kita nggak dikasih sama brand, tapi kita itu dipinjemin sama teman kita yang baik hati yang dari Jepang. Dia berbaik hati mau, nih lu review deh sepatu gua gitu. Nah, hai, arigato, sumimasen. Gitulah, jadi Indo Jepang tuh friend ya. Jadi ini nggak ada campur tangan dari si ASICS ya. Oke, good. Nah, jadi apa aja yang ada di sepatu ini yang menarik ya? So, let's go. Nah, yang pertama itu kita mulai dari uppernya dulu. Nah, uppernya ini engineered mesh yang tipis, khas race shoe. Ini tuh mirip banget sama Magic Speed 4. Ini sama banget. Jadi si bagian uppernya ini, itu siluetnya itu hampir sama ya, sama si Magic Speed 4. Ya, jadi dia itu punya ventilation dengan peletakan yang sama nih dengan si Magic Speed 4. Bedanya apa? Bedanya dia ini tidak gazetted. Kalau Magic Speed ini gazetted jelas. Nih gazetted ya. Oke, jadi ini single mesh upper ya, super breathable. Nih kelihatan banget. Ini bisa tembus pandang juga ya. Jadi kalau kita liatin di cahaya, itu tembus pandang. Jadi ini emang khas race day banget lah. Dan ini dalamnya halus, nggak kasar. Lembut lah ya. Terus ini tujuannya tuh untuk ngasih fit yang oke di kaki. Sekarang di bagian tangnya, tang ini tipis banget, tang khas race day shoe. Tapi di sini meskipun tipis dia tetap ngasih ada ventilation di sini, jadi ada lubang-lubang dan bahannya ini nggak kasar, ini lembut. Jadi gua rasa tuh potensi blister, apalagi kalau bergesekan langsung dengan kaki, kayaknya nggak ada. Karena ini meskipun dia tipis dan agak tajam gini, bukan tajam sih kayak sharp gitu ya, tapi dia tuh lembut bahannya, so it should be safe ya buat kaki kita. Nah terus dia tali sepatunya udah datang dengan serrated, ini sama juga ya dengan Metaspeed ya, sudah serrated. Nah terus bagian collarnya kita bisa lihat di bagian heelnya itu dia ada padding yang cukup minimum. Ini sama banget sama si Metaspeed series, bentuknya sama kayak gini. Kayaknya dari Metaspeed yang pertama bentuknya juga kayak gini ya, Metaspeed 1 kayak gini, habis itu Magic Speed juga sama ya kayak gini, paddingnya yang cukup minimum tapi tetap ada padding, dan ini nggak terlalu loose ya, jadi dia masih ngasih structure. Itu mungkin disebabkan karena ada jahitannya di sini, nggak loose banget ya, jadi masih ngasih support ke heel kita. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke bagian yang menarik dari sepatu ini, oke, yaitu di midsole-nya. Jadi midsole dari sepatu ini itu sandwich, ada dua foam. Yang pertama itu bagian atasnya ya, top layernya dia itu pakai FF Turbo Plus. Jadi ini FF Turbo Plus sama kayak yang dipakai Metaspeed Paris. Ya, Sky atau Edge Paris itu sama foamnya. Nah, tapi ini di bagian atasnya. Ini top layernya, habis itu di tengahnya itu ada si carbon plate-nya. Tapi ini carbon plate-nya non-expose ya, sama kayak Metaspeed series. Kecuali si Magic Speed, dia tuh karbonnya kelihatan, kalau Metaspeed enggak. Dan di bawahnya, ini yang menarik nih. Gue rasa ini menarik banget sih. Jadi kayaknya terakhir gue lihat sepatu ini tuh, yang masih pakai foam ini, itu tuh kayaknya Gel Nusa Tri 15 apa? 15 apa 16 ya? 16 tuh kayaknya udah pakai plus ya.
Jadi dia tuh masih pakai OG foamnya Asics, yaitu Flight Foam. Nah, ini tuh menarik. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan Flight Foam mungkin untuk mensupport structure dari FF Turbo Plus-nya. Oke, jadi ini super critical foam dan ini si EVA typical foamnya si Asics. Tapi ini OG foam sih, jadi ini salah satu foam yang menurut gua oke banget pada zamannya, gitu, pada masanya ya. Dan yang terakhir di bagian rubbernya, bagian outsole-nya, itu bisa kita lihat bener-bener nge-grip ya. Ini kelihatan banget. Jadi ini cukup tebal untuk ukuran speed shoe dan ini bisa mengcover banyak condition, dry ataupun wet ya. Terutama di wet condition ini masih bisa mengcover. Karena apa? Karena dia itu cukup menyeluruh. Jadi mulai dari depan, dari atas, terus samping, bagian bawah. Oke, jadi sepatu ini mungkin lebih cocok buat pelari yang normal, neutral to supination ya. Jadi yang dia tuh kayak gini larinya. Oke, dia toe off-nya kayak gini. Oke, nah sekarang berdasarkan pengalaman si yang punya ini, teman kita orang Jepang ini, review pemakaian dia tuh gimana. Jadi untuk uppernya itu tuh memang breathable, memang dingin banget. Nah cuman fitnya itu snug, jadi cukup snug ya. Ya mungkin memang khasnya Ratio banget yang fitnya yang cukup snug, memang dibuat untuk cepat gitu. Kemudian untuk heel, bagian heelnya nggak ada masalah sama sekali. Jadi sama kayak si Metaspeed juga, jadi masih comfort ya. Terus si teman kita orang Jepang ini, dia itu bilang bahwa ride feel dari sepatu ini itu tuh ketika dia pakai di pace yang relatif rendah, yaitu pace 6 ke atas, jadi 6, 6.30, 7, itu dia ngerasa sepatu ini tuh terlalu stiff untuk pace tersebut. Yang dimana berarti S4 ini bener-bener nunjukin bahwa sepatu ini memang lebih cocok buat orang-orang yang ngejar sub 4 hour. Berarti pace-nya itu di sekitaran 5.40. Dan bener aja si orang Jepang ini bilang bahwa ketika dia main di pace yang cukup cepat buat dia, 5.20, itu dia baru ngerasain enaknya sepatu ini gitu. Jadi sepatu ini tuh emang cukup stiff ya. Carbon plate ini bener-bener stiff. Ini stiff banget. Nah jadi si teman kita orang Jepang itu dia ngejar sub 4 hour ya untuk maratonnya dia. Nah makanya waktu itu dia mutusin buat nyobain sepatu ini. Karena dia ngerasa Metaspeed tuh kayaknya kekencengan gitu kan. Nah mungkin ini jawabannya dia gitu. Menurut gue hal itu bisa dimungkinkan kenapa sepatu ini tuh menjadi sangat stiff ya. Dan gak enak buat dipakai pace yang mungkin lebih lambat. Karena apa? Karena plate-nya stiff, satu. Yang kedua, mungkin foam atasnya nggak masalah, tapi foam bawahnya sih lebih tepatnya. Correct me if I'm wrong. Jadi pertama kali carbon plate itu tuh langsung di cover dengan FF Turbo dari Metaspeed yang pertama. Abis itu baru ada Magic Speed 2, dia pakai half carbon kalau seingat gue ya. Dan itu masih pakai Flight Foam Blast. Baru abis itu Metaspeed sampai dengan yang Paris. Habis itu ada FF Blast Plus yang di blend di Magic Speed 3. Itu dia pakai karbon. Sedangkan gue belum pernah tahu ada sepatu Asics dengan carbon plate dicampurin sama mid foam, flight foam. Nah jadi mungkin kalian yang belum tahu, flight foam itu legendary foamnya Asics lah. Foam ini tuh firm dan responsif banget. Enak kalau dibuat kenceng tuh enak. Tapi mungkin kalau buat pelan mungkin enggak. Karena foam ini tuh lebih firm daripada FF Blast. FF Blast tuh empuk ya. Kalau flight foam itu lebih firm. Nah gue rasa itu tujuannya dipasang si flight foam di bawahnya itu tuh untuk ngejaga structure dari si FF Turbo. Dan biar sepatu ini jauh lebih durable. Karena kalau misalnya si FF Turbo ini langsung hentakan sama tanah, mungkin dia durability-nya bakal berkurang lebih cepat dibandingkan dengan kalau dia masih terlindungi dengan si flight foam. Nah, terus dengan adanya flight foam di bawahnya ini, di layer yang bawah ini, tujuannya juga membuat sepatu ini jadi lebih stable. Karena kalau kita ngelihat ya, sepatu ini tuh punya outer side yang kebuka banget, jadi offset banget. Karena ini didesain buat orang Jepang, jadi kemungkinan pelari-pelari Jepang itu mereka larinya neutral to supination, yang dimana banyak yang ngehit bagian yang sini nih. Makanya bagian yang luarnya sini, yang arch terus ke mid keluar, itu dibikin bener-bener lebar banget. Mungkin buat orang Jepang ini suited banget ya, enak banget. Mungkin kalau misalnya kita ngelihat tipikal orang kita yang badannya mungkin lebih gede dari orang Jepang, mungkin agak kurang cocok atau perlu penyesuaian yang lebih. Kenapa? Karena sepatu ini memang dirancang untuk badan-badannya orang Jepang. Kalau kita ngelihat dari websitenya livejapan.com, gue nggak mau ngarang-ngarang ya. Jadi tinggi rata-rata orang Jepang itu, yang cowok 170, yang cewek itu 157. Dan beratnya mereka itu yang cowok untuk 62 dan yang cewek itu 52.
Oke, jadi ya kalau dibanding orang kita mungkin lebih kecil gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pelari yang berat, terus juga mungkin tinggi badannya 180, 190 gitu, mungkin agak kurang cocok. Karena secara ergonomicsnya, itu sepatu ini memang didesain buat badan orang Jepang. Oke, dan kira-kira sepatu ini tuh sebenarnya bakal dirilis gak sih di global? Jadi, secara global demand, sepatu ini tuh emang banyak yang minta. Karena kalau dilihat dari teknologinya, dia itu nggak se-advance Metaspeed, tapi dia itu masih di atasnya si Magic Speed. Nah, jadi semoga sepatu ini bisa masuk ya, rilis global. Dan ya denger-denger bakal masuk Indo sih, katanya sih begitu ya katanya. Infonya sih begitu, info A1. Buat dropnya berapa? Nah, dari tadi gue udah ngomong, tapi belum nyebutin dropnya berapa. Well, gue nggak dapet info yang banyak tentang drop dari sepatu ini. Dan teman kita yang orang Jepang ini juga, dia sebenarnya juga pelari baru, jadi dia nggak terlalu memperhatikan technical dari si sepatu ini, specs-nya. Tapi kalau ngeliat dari bentuknya, sepatu ini tuh bentuknya mirip banget sama Metaspeed yang pertama. Metaspeed yang pertama itu mirip banget, serius. Kalau kalian punya Metaspeed di rumah kalian, ini bentuknya mirip banget sama Metaspeed yang pertama. Nah, kalau heel-nya itu berapa? Jadi kemungkinan ini bagian heel-nya itu 33 dan bagian forefoot-nya ini 28. Jadi dia drop-nya 5 mm. Mungkin benar karena kelihatan kalau ini nggak tinggi-tinggi banget ya sepatunya. Oke, nah untuk harganya sendiri berapa? Harga dari sepatu ini itu di 22.000 yen. Berarti kalau kita kurs ke Indonesia mungkin ada di sekitaran 2.200.000 sampai 2.300.000. Oke, sekarang kita timbang dulu berapa berat dari sepatu ini. Sepatu ini ada di ukuran 44 ya. Teman kita orang Jepang itu ukurannya 44. Ya, berapa berat dari sepatu ini? Oke, beratnya 244,3 gram. Ya, untuk di ukuran 44. Apakah itu termasuk ringan atau berat? Menurut gue ini termasuk ringan ya, untuk ukuran segitu. Mungkin kalau di ukuran 46 dia bisa antara 270 sampai 280. So, gue masih bisa bilang ini speed shoe yang ringan. Nah, terus positioning sepatu ini tuh ada di mana? Kalau kita lihat line up ASICS, mungkin sepatu ini tuh ada di antara Magic Speed 4 dan di atasnya itu Metaspeed. Jadi dia di tengah-tengah. Nah, kalau misalnya kita bilang ini super trainer, menurut gue ini mungkin bukan super trainer. Oke, jatuhnya ini emang race shoe karena emang stiff banget. Kalau mungkin super trainer, gue lebih memilih Magic Speed 4 karena dia pakai FF11 plus yang lebih empuk ketimbang ini. Dia yang satunya empuk banget tapi yang satunya firm gitu. Jadi mungkin ini lebih ke option aja. Kalau misalnya kalian ngejar sub 4 hour marathon, nah pakai sepatu ini mungkin oke. Tapi di atasnya lagi ada Metaspeed. Nah, jadi kalau misalnya Metaspeed kalian rasa terlalu cepat sepatunya, nah mungkin ini adalah solution buat kalian. Itu dia. Jadi kalau misalnya sepatu ini masuk Indo, kalau harganya masih 2.300.000, ya it is worth to buy sih. Tapi kalau harganya nanti naik, mungkin ini bisa jadi budget ratio di bawahnya si Metaspeed. Gitu guys. Oke fams, so gue mau summary aja dulu. Jadi sepatu ini adalah sepatu dengan teknologi yang oke ya, teknologi yang bagus. Blend in teknologinya yang cukup bagus ya. Ada FF Turbo Plus, terus ada Flight Foam, jadi ada OG foamnya ASICS ini. Dan sepatu ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang ngejar sub 4 hour marathon. Jadi mungkin kalau kalian estimated marathon time-nya itu di atas 4 jam, jadi 4 jam setengah, 5 jam, mungkin sepatu ini mungkin gak akan efektif buat kalian. Dan diingat lagi bahwa sepatu ini memang dirancang buat speed, jadi fitnya mungkin agak snug atau agak sempit ya. Dan sepatu ini juga dirancang untuk badan orang Jepang, jadi mungkin untuk badan yang kurus dan gak tinggi-tinggi banget. Jadi kalau misalnya berbadan besar seperti gua, gini ya, badannya gede, mungkin perlu penyesuaian lagi untuk menggunakan si sepatu ini. Ya, tipikalnya memang butuh penyesuaian, tapi mungkin agak lebih lama. Karena sepatu ini memang didesain khusus untuk tipikal badan orang Jepang. Oke fams, so itu dia first impression gue tentang ASICS S4 Plus Yogiri. Nah, buat kalian, apakah kalian tertarik untuk membeli sepatu ini? Kalau masuk ke Indonesia, apakah kalian siap untuk menjadi yang culture? Biar ditanya, tulis di komen. Oke? So fams, itu dia. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.